Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Ramadhani dari kelas TRI 4B dengan NPM 2478250. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video hands-on untuk tugas mata kuliah jaringan komputer, yang dimana pada semester 4 kali ini kita akan membahas, melanjutkan dari video sebelumnya di modul 5, kita masuk ke modul 6, yaitu belajar NAT for IPv4 ya. Di subbab 6.2.7 paket tracer yaitu investigasi NAT operation gitu. Nah, jadi kita langsung buka saja untuk file Cisco PK-nya. Kebetulan di sini saya sudah mendownload untuk file Cisco-nya. Jadi pertama-tama kita ditampilkan ada sebuah topologi ya, ada central, home office, dan ada branch. Ya, oke, di sini. Lalu di sebelah kiri kita diperlihatkan sebuah addressing table, di mana ada identitas dari router 2, yaitu interface-nya adalah gigabit Ethernet 0, 01, 02, dan serial 00 dan serial 001.1. Ini ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian objektifnya atau tujuannya. Yang pertama adalah menginvestigasi NAT operation across the intranet. Yang kedua, investigasi NAT operation across the internet. Yang ketiga adalah conduct future investigation gitu. Jadi dalam skenario ini gitu ya, dalam skenario ini kita tuh as a frame travel across a network gitu. Jadi kayak sebuah frame ya, sebuah frame itu akan melewati jaringan gitu. Alamat MAC itu sendiri adalah dapat berubah-berubah, matching IP address, alamat IP juga dapat berubah ketika sebuah paket diteruskan oleh perangkat yang dikonfigurasi oleh NAT. Oke. In this activity, dalam aktivitas ini kita akan menyelidiki apa yang terjadi pada alamat IP selama proses NAT itu terjadi gitu. Oke, jadi instructionnya yang pertama kita akan melakukan investigasi NAT operation across the intranet, yaitu menginvestigasi atau menyelidiki operasi NAT di intranet. Yang ke step pertamanya di sini kita ada wait for the network to converge ya. It might take a few minutes for everything in the network to convert. You can speed the process up by clicking fast forwarding. Dengan klik ini ya, jadi kita tuh mungkin dibutuhkan beberapa menit untuk kita tuh bisa menyelidiki semua jaringan yang ada di dalam konvergen ini gitu. Kita bisa mempercepatnya dengan perintah fast forwarding ini ya, atau ALTD sih biasanya. Oke, langsung saja di sini kita membuka gitu ya. Jadi intinya sih sebenarnya dari lab ini kita yang pertama tuh melihat bagaimana IP itu berubah gitu ya. IP itu berubah saat melewati router yang dipakai NAT gitu. Oke. Langsung saja kita buka di step kedua, generate HTTP from the central domain di sini. Kita ubah dulu ke simulasi ya. Switch to simulation, to now edit, open the browser the PC central, sorry. Bebas PC mana aja, saya PC memilih PC1. Oke. Agak sedikit nge-lag memang. Oke. Setelah terbuka PC1, mari kita salin aja dengan klik kanan, copy, lalu di paste, lalu kita go. Jadi untuk video ini di lab 6.2.7 kita tuh melakukan investigasi yang udah pasti, terus investigasi terhadap proses NAT, yaitu Network Address Translation, untuk memahami bagaimana alamat IP itu berubah ketika paket melewati router atau perangkat jaringan, baik dalam intranet maupun internet gitu ya. Oke, di sini kita oke, sorry ulang, kita ulang. Kita masuk ke edit filter, sini kita pakein yang HTTP aja. Lalu fast forwarding belum jalan ya. Kita masuk lagi ke dalam sini. Harusnya web browser. Oke, kita ulangi perintahnya. Go, jalan, start. Di sini paket saya kirim dari PC1 menuju ke brand server.pka ya. Oke, dia melewati switch 1. Oke, dikirimkan ke router 2, yang dimana router 2 adalah perangkat jaringan yang telah dipasangi NAT. Dikirim ke intranet, lalu dikirim ke router 4 sebagai penghubung terdekat dari brand server PKA. Oke. Oke, kita tunggu. Oke, masuk di router 2, kita bisa percepat, kita perhatikan saja baik-baik ya. Apa? Oke, dia sampai ke switch 1.
Oke, terakhir berhenti di PC 1 gitu ya. Oke. Oke, di sini kita langsung saja untuk melihat ya. Melihat di bagian show run include pool-nya. Oke, pada router 2. Sebelum itu kita jeda terlebih dahulu. Oke, di router 2 di sini masuk ke mode CLI, enable, passwordnya adalah class, lalu kita masukkan yaitu dengan perintah show run, bukan show run in config, show run include pool. Oke, sesuai perintah di sini ya. Oke, perintah ini adalah untuk melihat apa saja yang terdapat di konfigurasi NAT pada router 2 gitu ya. Nah, di sini di dalam router 2 ini ada IP NAT pool bernama router 2 pool ya. Oke, menggunakan metode dynamic NAT yaitu di mana router menggunakan NAT pool bernama router 2 itu sendiri yang berisikan alamat IP ya, IP public dari 64.100.131 hingga 64.100.131 gitu ya. Oke, sorry, dari 103 ya, 113 sampai dengan 100.131 dengan subnet mask 255.255.224. Oke. Selanjutnya CL list-nya digunakan untuk menentukan alamat IP private mana saja yang boleh ditranslasikan menggunakan pool tersebut gitu. Oke. Sebenarnya kita juga suruh ngecek untuk router 4 ya, cuma kita fokus untuk ngecek yang router 2 terlebih dahulu. Di sini saya close aja. Saya buka untuk IP configuration-nya, lalu saya bandingkan yang nantinya kita akan buka gitu ya. Yang nantinya kita akan buka untuk bagian si router PC1 dan router 2. Oke. Oke. Di sini kita melihat untuk bagian show IP NAT translation ya. Show IP NAT translation. Oke. Di sini dapat terlihat teman-teman semua ya. Cukup jelas yaitu di show IP NAT translation kita ambil contoh aja untuk IP 10.10.2 di mana ini adalah IP dari PC1 yaitu inset lokalnya itu 10.10.10.2 dengan 10.25 lalu outside-nya 64.100.88 dengan protokolnya adalah UDP. Oke. Lalu untuk offset globalnya adalah 64.100.8853. Nah, dari tabel NAT ini itu tuh terlihat bahwa perangkat dengan alamat IP private 10.10.2 adalah PC1 melakukan komunikasi ke server yaitu 64.100.88. Mari kita buktikan dari brand server PKA, kita klik, kita masuk ke service, desktop, IP conversion adalah 1603. Nah, ini kenapa berbeda? Karena dia setelah dikirim ke sini, dia akan mengirim balik dan IP-nya tuh apa ya bahasanya? Diubah bahasanya. IP-nya diubah menjadi IP public di sini dapatkan. Oke, kita buka lagi untuk router 2. Router PC1, router 2. Oke. Oke. Selanjutnya, dengan PC yang 10.24 ini kita akan lihat lagi untuk bagian 10.20.04 ya. Oke, pada bagian sini di PCP gitu ya. Nah, PC dengan alamat 10.24 ini mengakses web server dengan alamat 100.201 melalui port 80 gitu ya. Oke, kalau kita lihat dari bagian yang sini ya, kita ada dua tadi ya. Port 80 itu punya siapa sih gitu ya. Port 80 dalam jaringan adalah digunakan oleh protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol untuk komunikasi web tidak terenkripsi. Kalau port 53 gitu ya, untuk apa sih? Port 53 digunakan adalah domain name system DNS untuk menerjemahkan sangat penting gitu ya. Resolusi DNS domain mengubah alamat situs web yang mudah diingat manusia menjadi IP server tujuan. Jadi tadi kan kita telah memasukkan di PC1 itu brand server PKA. Jadi mudah diingat. Tapi sedangkan kita memasukkan IP mungkin agak sulit diingat gitu ya. Sedangkan tadi adalah protokol UDP adalah kita yang pertama tadi adalah protokol UDP. UDP sendiri adalah user data protokol adalah lapisan transport TCP IP yang connectionless tanpa koneksi dan ringan dirancang gitu ya. Jadi UDP itu sangat ideal untuk aplikasi real time yang sangat yang sensitif terhadap waktu seperti streaming video, gaming online dan VoIP gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita balik lagi ke sini gitu ya. Poin pentingnya di sini yang kita harus paham pertama itu adalah private IP itu berubah jadi IP public yang tadi saya sebutkan ya.
NAT mengubah IP private menjadi IP public, lalu NAT itu menggunakan poolnya, IP public diambil dari NAT poolnya, lalu port ikut dicatat juga di sini, yaitu di ujung-ujung sini 80 gitu ya, 443 gitu, seperti itu. Lalu bisa disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengamatan menggunakan perintah show IP NAT translation ini gitu ya, pada router 2 terlihat bahwa alamat IP private dari jaringan internal seperti 1024 ditranslasikan menjadi alamat IP public seperti 164, 100, 103. Oke. Proses ini memungkinkan perangkat dalam jaringan internal untuk mengakses server di luar jaringan tanpa menampilkan alamat IP aslinya gitu. Jadi kalau ditanya misalkan ini NAT-nya jenis apa, kita bisa bilang untuk tipenya adalah dynamic NAT yang dikombinasikan dengan PAT karena menggunakan protokol IP port untuk membedakan koneksi. Oke, sepertinya tidak jauh berbeda untuk isi dari router 4 tersendiri. Kita coba cek terlebih dahulu. Oke, sama juga di sini, cuman dia IP-nya kan 16.03.80 ya, adalah IP dari si server sendiri, lalu diberikan IP yang lain yaitu 103 untuk diubah IP dari IP private ke public gitu. Kita lanjut untuk kedua, menginvestigasi NAT operation across ya yang melewati internet. Kita akan generate HTTP request lagi untuk home desktop menuju ke central server yang tadinya dari bagian sentral menuju ke bagian branch yaitu mengarah ke branch server, sekarang adalah dari home office menuju ke central. Kita harus memasukkan di web browser pada bagian sini home desktop. Kita masuk ke home desktop, kita masuk ke sini, kita bagian ke web browser, tunggu agak lama sedikit. Oke, kita masukkan linknya, go, kita close, kita display. Oke, sudah ada, kita alami, cepat, melewati internet, router 2, switch 3, sampai di tujuan. Tujuan dibalikan, router 2 melewati intranet, ke router 4, internet, lalu masuk ke dalam home office. Oke, sekarang di sini kita harus melihat lagi show IP NAT translation lagi. Oke ya. Oke, sekarang kita lihat untuk IP-nya, kita close aja, cek IP-nya di sini. Lalu kita bisa cek router 2 dan home desktop secara bersamaan. Yang bisa kita lihat dari show IP NAT translation terbaru ini ada sedikit perbedaan dari sebelumnya, mungkin nggak terlalu secara apa ya, terlihat jelas gitu ya, cuman kayak nambah satu doang gitu ya. Kalau sebelumnya itu kan dari central ke branch itu kan adalah NAT terjadi di router 2, arah halannya itu kayak luar atau outbound NAT gitu. Nah, sekarang itu home PC ke central itu NAT terjadinya itu di WRS, yaitu router yang ini gitu ya, yang di dalam home office. Oke. Nah, arahnya itu dari internet masuk ke jaringan lain gitu. Nah, kenapa kita melihat lagi di show IP NAT translation ini? Itu bukan karena sama, tapi karena itu tuh diminta untuk membandingkan NAT dari dua sisi yang berbeda gitu. Kalau kita perhatikan dari IP 100 102 100 di sini kan 101 ya. Di sini diubah lagi menjadi 223. Kalau dari sini sih bukan 223 ya. Di sini menjadi bukan bukan 192 yang jelas sudah diubah menjadi 64 100 201 port 80 outside-nya diubah lagi. Oke, masuk ke router 2 kita lihat dengan 64 100 201 di port 80. Jadi bukan lagi seperti di 192 168 0 101 gitu. Jadi kayak pada skenario ini gitu ya, perangkat dari jaringan home dengan alamat IP private 192.168.0.101 itu terlebih dahulu ditranslasikan oleh router WRS yang berada di home office ya menjadi alamat IP public. Setelah itu paket diteruskan lagi nih oleh router 2 yang hanya melihat alamat IP publicnya, bukan alamat si private-nya yaitu 192.168.0.101 gitu. Jadi meskipun perintah show IP NAT translation ini digunakan kembali, tapi hasil yang terlihat di kita ini sedikit berbeda gitu, cuman nggak terlalu banyak sih gitu ya. Pada skenario ini alamat private jaringan home itu telah terlebih dahulu ditranslasikan oleh router WRS menjadi alamat IP public sehingga router 2 hanya melihat alamat IP public tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa proses NAT terjadi di beberapa titik dalam jaringan. Gitu.
Oke, sekarang kita masuk untuk bagian part 3, Conduct Future Investigation ya. Di sini ada do the NAT translation table grow? Jawabannya ya bertambah, Kak, pasti. Karena setiap koneksi baru HTTP atau HTTPS itu akan membuat entry baru di table NAT, ya kan. Itu yang ditambahkan adalah IP sama portnya. Jadi kayak saat kita kirim banyak-banyak request, itu jumlah entry-nya akan bertambah di show IP NAT translation gitu. Itu akan terus bertambah dan akan naik gitu. Lalu yang kedua adalah does WRS have a NAT pool of address? Di sini tidak gitu. Penjelasannya karena kayak si WRS kan berada di home office ya, itu biasanya pakai path ya. Karena kalau NAT itu di overload, terus bukan pool itu artinya banyak device yang dibagi satu IP public dan dibedakan oleh portnya gitu. Lalu is this how the computer in the classroom connect to internet gitu ya. Jawabannya ya konsepnya sama aja gitu. Kayak komputer di lab atau di kelas IP menggunakan IP private itu lalu router sekolah melakukan NAT atau path ke IP public untuk akses internet persis seperti di simulasi yang tadi kita lakukan gitu ya. Lalu yang terakhir, why does not use for column for of address and port ya. Untuk jawabannya untuk melacak perubahan alamat dari sisi alamat inside dan luar outside itu sebelum dan sesudah NAT. Penjelasannya yang pertama, inside lokal adalah IP asli private kita. Lalu kita tuh diubah di inside global, itu IP setelah NAT public. Baru untuk outside globalnya itu adalah IP tujuan asli dari server internet. Baru outside lokalnya adalah biasanya sama sih kalau tidak di NAT gitu ya. Ini kemungkinan routernya tuh bakal tahu siapa ngomong ke siapa dari sisi dua jaringan. Lalu where are the network are inside global and inside lokal? Di sini ya jawabannya inside lokalnya adalah jaringan internal private gitu. Contohnya kayak 10 sekian 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 berapa 192 108 172 sekian. Untuk inside globalnya adalah ya jaringan publik hasil NAT itu sendiri. Biasanya kayak tadi yang kita lihat adalah 64 sekian 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 gitu. Lalu yang terakhir adalah on which device are not service operating, what do they have in common? NAT berjalan di router 2 sih jawabannya. Untuk NAT itu berjalan di router 2 dan WRS samaannya keduanya berada di edge atau border yang sama jaringannya. Kesimpulannya untuk praktikum pada filtering dapat disimpulkan bahwa NAT itu berfungsi untuk menerjemahkan alamat IP menjadi alamat IP publik sehingga perangkat dalam jaringan lokal dapat berkomunikasi dengan jaringan lain. Tabel NAT akan bertambah seiring bertambahnya koneksi karena setiap kita melakukan request itu akan bertambah terus gitu. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.